Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok-kelompokan yang beranggota 4 dengan saya sendiri Jidan Haira Ramadan. Saya Rafli Muhammad Ramadan. Saya Nawal Haromain. Saya Richard Firmansyah. Hari ini kita akan membahas warga negara tangguh di era disrupsi, navigasi tentang global dengan semangat Pancasila. Di slide selanjutnya, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita pahami dulu medan perang kita apa itu era disrupsi. Ini adalah era di mana tantangan lama diguncang oleh perubahan yang masih pertama, revolusi teknologi. Kita bicara soal AI seperti ChatGPT yang otomatis mengubah dunia kerja dan semua terhubung lewat internet. Yang kedua, globalisasi dan geopolitik. Apa yang terjadi di belahan dunia lain, seperti perang atau krisis ekonomi, bisa berdampak langsung ke harga mie instan di dapur kita. Yang ketiga, perubahan iklim. Ini bukan lagi isu di koran, tapi kita rasakan langsung lewat cuaca ekstrim, seperti banjir, kekeringan, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat, krisis kesehatan dan sosial. Pandemi kemarin mengajarkan kita betapa rentannya kita dan bagaimana polarisasi di media sosial bisa memecah belah kita dengan cepat. Pertanyaannya, sekarang di tengah semua ini, bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia bisa bertahan dan bahkan unggul? Di slide yang ketiga, dilema warga negara modern. Disrupsi ini bukan cuma konsep besar, tapi terasa langsung dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam bentuk dilema. Pernahkah Anda merasakan ini? Seperti banjir informasi. Apa sih banjir informasi itu? Contohnya misalkan kita ketika buka grup WhatsApp keluarga, ada berita A, buka TikTok ada berita B. Di sini kita sulit menyimpulkan mana yang benar dan mana yang salah atau hoax. Yang kedua, krisis identitas. Di satu sisi kita bangga dengan budaya lokal, di sisi lain kita terpapar tren global setiap hari mana yang harus kita ikuti. Yang ketiga, fiksi sosial. Apa sih fiksi sosial itu? Ya karena beda pilihan politik atau opini. Kita bisa saling serang di media sosial dengan teman sendiri, ruang diskusi menjadi medan pertempuran. Yang keempat, kecemasan dan ketidakpastian. Kita khawatir, apakah pekerjaan saya 5 tahun lagi masih ada? Apakah masa depan aman? Tanggap penggangan, kita bisa terombang-ambing dalam kebingungan ini. Di slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di slide ini saya lanjutkan tentang Pancasila sebagai kompas dan moral jangka logika. Nah, di tengah badai kebingungan inilah kita sebagai bangsa Indonesia sesungguhnya sangat beruntung. Kita punya Pancasila, tapi lupakan sejak tentang Pancasila sebagai hafalan upacara ya. Mari kita lihat Pancasila sebagai dua hal. Sebagai kompas moral. Kompas menunjukkan arah, Pancasila memberikan kita arah etis dan moral kemana kita harus melangkah saat dihadapkan pada pilihan yang sulit. Lalu yang kedua, sebagai jangkar logika. Jangkar membuat kapal tetap stabil di tengah ombak. Pancasila menjaga kita tetap berpijak pada akal yang sehat, kemanusiaan, dan persatuan agar tidak terseret arus disrupsi yang liar. Ini adalah sistem operasi kita untuk beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Di slide selanjutnya,
itu tentang navigasi disrupsi dengan tiap sila Pancasila. Nah, mari kita bedah satu persatu bagaimana cara kerjanya. Sila pertama, kebutuhan. Ini menjadi filter kita terhadap paham radikal dan juga sikap materialisme buta, memberi kita landasan yang etis. Sila kedua, kemanusiaan. Di era digital, di mana mudah sekali menghina orang lain di balik layar atau yang disebut cyberbullying. Sila ini mengingatkan kita untuk tetap manusiawi, beradab, dan berempati. Sila ketiga, persatuan. Di tengah ancaman polarisasi, sila ini mendorong kita untuk berkolaborasi, bukan berkelahi, untuk mendukung produk lokal di tengah gempuran produk asing. Sila keempat, kerakyatan atau musyawarah. Ini adalah antitesis dari perang komentar mengajarkan kita untuk berdialog, mencari solusi, bukan merasa paling benar sendiri. Sila kelima, keadilan sosial. Ini mendorong kita untuk memperjuangkan kesetaraan, misalnya keadilan digital, agar semua orang punya akses internet yang sama dan inovasi teknologi tidak hanya menguntungkan segelintir orang. Di slide selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, di slide ini saya akan mendefinisikan seperti apa sih profil warga negara tangguh abad 21. Warga negara yang tangguh atau resilient memiliki karakteristik berupa yang pertama adalah adaptif dan pembelajar seumur hidup. Nah, jadi adaptif dan pembelajar seumur hidup itu maksudnya tuh dia mau terus untuk belajar, lalu terbuka juga pada perubahan dan terus mengasah keterampilan baru. Nah, di nomor dua ada pemikir kritis, yaitu mampu menganalisis informasi secara objektif dan tidak mudah terprovokasi. Lalu yang ketiga ada kolaboratif. Nah, kolaboratif maksudnya mampu bekerja sama dengan orang lain yang berbeda latar belakang untuk mencapai tujuan bersama. Lalu ada kreatif dan inovatif, yaitu menciptakan solusi untuk masalah di sekitarnya. Dan yang terakhir, memiliki kecerdasan emosional dan empati, yaitu mampu memahami perasaan orang lain dan membangun hubungan yang sehat. Nah, di selanjutnya ada perangkat praktis untuk menjadi warga negara yang tangguh. Nah, apa sih yang harus kita asah supaya menjadi warga negara yang tangguh? Nah, yang pertama adalah dengan kita itu mempunyai literasi digital dan media. Ya. Nah, literasi digital media ya adalah kemampuan untuk menemukan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara bijak. Lalu, keterampilan komunikasi antar budaya. Nah, kemampuan ini adalah kemampuan untuk berinteraksi secara efektif dengan orang dari budaya yang berbeda. Lalu, partisipasi konstruktif, yaitu terlibat dalam komunitas, memberikan masukan yang membangun, dan bukan hanya soal kritik. Lalu yang terakhir ada kewirausahaan sosial atau social entrepreneurship, yaitu menggunakan inovasi untuk menyelesaikan masalah sosial di lingkungan sekitarnya. Nah, untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Nawal. Oke, di slide ini terdapat gambar yaitu contoh studi kasus dari eh, anak muda yang membangun gerakan bijak bermedia media sosial di sebuah desa. Itu gerakan desa cerdas bijak bermedia sosial. Yang dimana mereka menyelesaikan masalah, berbagai masalah itu banyak ya hoax terkait kesehatan yang meresahkan warga. Ya, aksi yang mereka eh, lakukan yaitu mereka mengamalkan sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Yaitu bekerja sama membuat konten edukatif dan mengadakan loka karya untuk para orang tua.
Hasil yang mereka dapatkan dari gerakan ini yaitu menjadikan warga lebih kritis, dan komunitas menjadi lebih solid. Nah, ini adalah bukti bahwa Pancasila hidup dan bekerja. Oke, untuk kesimpulan, yaitu era disrupsi bukanlah akhir, melainkan sebuah awal baru. Sebagai warga negara Indonesia yang tangguh, kita tidak pasif menerima perubahan. Kita adalah agen aktif yang membentuknya dengan berpegang pada Pancasila. Kita memiliki sebuah yang dibutuhkan untuk tidak hanya bertahan tetapi juga memimpin di panggung dunia. Jadilah arsitek masa depan bangsa, bukan hanya penonton perubahan. Demikianlah curhatan kita tentang pendidikan kewarganegaraan. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini nggak cuma jadi pajangan di otak, tapi bisa dipraktekin biar Indonesia jadi glow up. Kalau ada yang bingung, santai aja, namanya juga belajar. Yang penting jangan sampai lupa sama Pancasila. Nanti kayak lupa mantan pas udah punya yang baru. Kan gak enak. Kayak mungkin cukup sekian dari kami. Apabila masih ada kekeliruan atau kebingungan kalian, kalian boleh komen di kolom komentar di bawah. Nanti kita bakal ngasih jawabannya di situ. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Eh, Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.